Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Elinur Jayanti, guru UPT SD Negeri 14 Gresik, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Tujuan pembelajaran khusus yang ingin dicapai adalah 1. CGP memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. 2. CGP dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Keterkaitan antar materi modul 1.1 Filosofi KHD, 1.2 Nilai dan peran guru penggerak, 1.3 Visi guru penggerak, 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Diperlukan dukungan dan kerjasama dari seluruh ekosistem yang ada di sekolah untuk mewujudkan budaya positif tersebut. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi lebih mandiri. Kita harus memahami nilai seorang guru, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, di mana nilai-nilai tersebut dijadikan pedoman untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang bermakna bagi murid. Visi adalah tujuan utama yang dijadikan sebagai pedoman untuk mewujudkan murid di masa depan. Visi dapat dirumuskan menggunakan sebuah pendekatan, yaitu inquiry apresiatif dengan tahapan bakca. Ia mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam menerapkan prakarsa perubahan bakca, diperlukan pembiasaan-pembiasaan untuk menuju budaya positif. Nilai-nilai kebajikan dalam budaya positif inilah yang dapat diinternalisasikan melalui profil belajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukum dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol guru. Dalam melakukan restitusi, posisi kontrol seorang guru terbagi menjadi 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru berperan sebagai manajer. Posisi kontrol manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. 4. Keyakinan kelas.
Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, kemudian dilaksanakan oleh seluruh anggota kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. 5. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia terbagi menjadi 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. 6. Segitiga restitusi. Tujuan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan refleksi kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang saya alami, menjadi lebih sabar dalam menghadapi murid yang memiliki masalah. Mengubah posisi kontrol dalam menghadapi murid di mana semula sebagai penghukum dan pemantau, sekarang berubah menjadi manajer dalam menyikapi permasalahan siswa menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan refleksi yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Dulu saya sering memberikan reward berupa stiker penghargaan kepada siswa yang bisa atau aktif dalam pembelajaran. Selain itu, saya sering memberikan konsekuensi berupa hukuman bagi murid yang bersalah. Sekarang, ketika murid melakukan sebuah kesalahan, saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pertanyaan refleksi yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang mendapatkan pengalaman baru dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dengan budaya positif. Dan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Pertanyaan refleksi kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif di sekolah, dan saya berusaha menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan semua permasalahan. Yang perlu diperbaiki adalah harus belajar lagi untuk memantapkan diri dalam melaksanakan tahapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid. Pertanyaan refleksi keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Saya selalu diliputi perasaan bersalah ketika memberi hukuman kepada murid karena kesalahan mereka, dan murid belum bisa melakukan sesuatu hal karena motivasi dalam diri mereka, melainkan masih ada motivasi dari luar. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya sangat tenang karena menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Selain itu, pada diri murid tumbuhnya motivasi dalam diri mereka dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Pertanyaan refleksi ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, saya menggunakan 2 tahap saja, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah.
Menstabilkan identitas dengan saya sering menguatkan mereka dengan kata-kata tidak apa-apa, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Sedangkan validasi tindakan yang salah, saya sering menanyakan alasan mereka melakukan sebuah kesalahan. Pertanyaan refleksi ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah penerapan langkah-langkah segitiga restitusi agar dapat konsisten dan menjadi keyakinan bagi warga sekolah. Kolaborasi dari seluruh ekosistem di sekolah dalam menumbuhkan budaya positif. Rancangan untuk tindakan aksi nyata. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.